teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ranisa Gita Situmeyang dengan NIM C1E1 23052 dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan mata kuliah Digital Marketing Universitas Jambi. Nah, di sini topik pembahasannya yaitu jika saya dikasih atau diberi uang 500 juta dengan modal membuka usaha, maka saya akan membuka usaha kombina yaitu konveksi pakaian budaya Indonesia. Nah teman-teman, berikut adalah logo yang saya buat, yaitu dengan visual atau gambaran dari pakaian budaya Indonesia, yaitu pakaian wanita dan pria dengan model batik. Nah, di sini alasan saya memilih usaha ini tentunya dengan pelestarian budaya, peluang pasar besar, tren fashion etnik modern, dan nilai ekonomis. Di mana pelestarian budaya ini yaitu sebagai budaya tradisional seperti batik dan kebaya memiliki nilai filosofis dan warisan leluhur yang perlu dijaga. Kemudian peluang pasarnya sangat besar. Tentunya pakaian etnik Indonesia semakin besar diminati tidak hanya di dalam negeri, bahkan juga di mancanegara lewat event budaya, diaspora, serta wisatawan. Kemudian tren fashion etnik modern. Di generasi muda kini suka busana tradisional dengan sentuhan modern, yaitu contohnya kebaya modern, batik kasual, dan outer batik. Kemudian nilai ekonomi dan sosialnya tinggi, di mana saya ini tentunya mendukung para UMKM lokal, pengrajin batik, penjahit, dan pengusaha tekstil daerah. Kemudian pesaing dari bisnis kombina ini yaitu tentunya sudah banyak memproduksi batik bahkan kebaya-kebaya Indonesia. Yang pertama itu pesaing saya itu butik batik ternama yaitu Batik Danar Hadi, Batik Keris, dan Iwan Tirta. Kemudian pesaing saya juga tentunya perancang kebaya seperti Ane Anventie, Ivan Gunawan yang memproduksi batik atau kebaya modern, serta banyak butik kebaya lokal. Kemudian ada UMKM lokal dan online shop di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada yang menjual batik atau kebaya dengan harga terjangkau. Artinya pesaing cukup tinggi, namun peluang masih besar jika menghadirkan keunikan, misalnya desain modern, harga bersaing, atau personalisasi. Kemudian ada target pasar saya, tentunya wanita dan pria dengan umur remaja seperti 15 tahun ke atas, dan juga mahasiswa, pekerja, dan ibu rumah tangga yang butuh pakaian etnik untuk acara formal maupun kasual. Kemudian pasangan pengantin yang digunakan sebagai baju adat dan untuk busana adat dan seragam keluarga. Kemudian juga target pasar saya itu instansi dan komunitas seperti di kantor, sekolah, atau komunitas budaya yang memesan seragam batik. Dan juga pasar luar negeri, di mana diaspora di Indonesia, turis asing, atau pencinta budaya asing. Cara saya menjual produknya tentunya untuk sekarang banyak menggunakan online, yaitu dengan jualan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya, dan juga e-commerce pribadi atau website, serta sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Untuk offline-nya tentunya saya membuka butik kecil, kerjasama dengan wedding organizer, atau membuka booth di pameran UMKM atau budaya. Kemudian juga saya menggunakan custom order, di mana saya menerima pesanan seragam kantor, seragam keluarga, dan desain kebaya sesuai permintaan. Nah, untuk strategi digital marketing tentunya itu sangat penting digunakan, yaitu dengan Instagram dan TikTok, yaitu saya mengunggah konten-konten seperti cara pembuatan, cara orang memesan, bagaimana sih cara memesan kebaya, dan untuk desain-desainnya. Kemudian influencer dan selebgram, di mana saya meminta endorse fashion influencer yang suka ethnic wear. Kemudian website, saya membuat website agar produk mudah ditemukan saat orang mencari kebaya modern atau batik elegan. Kemudian juga untuk
campaigning budayanya itu saya membuat hashtag unik, misalnya bangga pakaian budaya dan juga kombina dari logo saya tadi agar konsumen itu merasa bagian dari gerakan pelestarian budaya. Dan juga ada marketplace optimization di mana saya menggunakan judul produk yang jelas, contohnya kebaya modern brokat premium dan konveksi budaya Indonesia. Nah, teman-teman, di sini dari penjelasan saya menarik kesimpulan bahwa usaha konveksi pakaian budaya Indonesia merupakan peluang bisnis yang menjanjikan karena memadukan nilai tradisi dan tren modern. Dengan mengangkat identitas budaya melalui batik, kebaya, dan busana tradisional lainnya, usaha ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan namun juga melestarikan warisan bangsa. Target pasar meliputi masyarakat lokal, generasi muda dan mencintai budaya, hingga pasar internasional yang tertarik pada fashion etnik. Nah, teman-teman, dari semua penjelasan saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan jika saya membuka usaha dengan dimodali dengan 500 juta. Dengan begitu saya tutup. Terima kasih untuk semua yang menonton video ini. Saya akhiri. Saya Rani Sagita Situmeang. Saya mengucapkan terima kasih.